Itu kan bukan budaya kita. Iya, apalagi atraksinya itu memakai kostum yang nyeleneh. Di Jambi ini pepatah adatnya 6 bulan 10 hari itu atau seumur padi, siapapun yang hidup di Jambi itu sudah jadi anak Jambi gitu. Oh. Ini Buddha Jambi makan tempoyak, bakso Jakarta. Iya, agak meleset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan interview podcastnya Bang Dori. Hari ini saya sengaja menghadirkan anak muda Melayu Jambi. Beliau sudah cukup dikenal khususnya di kota seberang, yaitu Habib Hafizi Alatas, yang lebih populer dengan sebutan Hafiz Gondrong. Beliau adalah Ketua Laskar Pemuda Jambi Kota Seberang dan juga banyak berkecimpung di dunia pergerakan, aktivis pemuda Islam dan lain sebagainya. Nah, sengaja Habib saya undang ke sini, Bib. Terima kasih banyak, Bib, sudah berkenan hadir ini di sela-sela kesibukannya luar biasa. 2 hari lalu demo di Tugu Kris, Kota Baru. Siap. Mendukung kawan-kawan saudara-saudara kita di Rempang, ya, Pulau Rempang, ya. Menyangkut masalah Melayu juga ini yang sepertinya sedang tergores perasaannya ini. Nah, mumpung ini lagi hangat di persoalannya, Bib. Baru-baru ini terjadi beberapa peristiwa di Jambi yang cukup menyinggung perasaan banyak pihak, terutama para tutu Tengganai kita ini. Ya kan? Karena itu kegiatan-kegiatan yang barangkali tidak sesuai dengan norma-norma adat Melayu Jambi. Kita sebut misalnya masalah peristiwa yang terjadi di WTC, yang dilaksanakan oleh sekelompok pemuda menggelar acara yang temanya pelestarian budaya Jambi. Justru ada aksi atau dance yang mengundang amarah. Mulai dari malah pemerintah daerah, Pak Wali Kota juga marah, lembaga adat marah, anak-anak muda Melayu Jambi marah, termasuk Habib ini. Sempat beraksi lah di sana kan menghentikan kegiatan itu. Ada dance yang dilakukan oleh apa istilah sekarang itu? Komunitas laki-laki tulang lunak. Yang itu memang ya tidak sesuai lah dengan norma-norma adat kita. Lalu terakhir Habib juga nih, kita lihat videonya ini. Nah, misalnya masalah apa aksesoris taman kemarin ya. Taman di Kota Baru, ya di situ ada nama-nama pahlawan Jambi, justru menjadi tempat duduk. Nah, diduduki. Nah, itu juga tidak sesuai. Ya, yang membuat memancing emosi juga kawan-kawan dari Laskar Melayu ini. Nah ini, Bib, jadi dalam kesempatan ini saya minta Habib memberikan kontribusi pemikiran. Mudah-mudahan juga bisa dialog kita ini menginspirasi anak-anak muda di Jambi ini ke depan, bagaimana eksistensi Melayu Jambi ini bisa semakin dihargai, dikenal, bahkan bisa berjaya Melayu ini. Oke, silakan, Bib. Langsung saya buka, Bang, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Terima kasih Bang Dori. Saya sudah diundang ke podcastnya Abang. Ya lama juga saya pengen diundang sini kan. Pokoknya kayak baru ada kesempatan. Baru ada ya. Saya mulai dengan ini dulu, Bang, ya, pembukaan ya. Oke. Menurut adat lamu pusaka usang alif adom mim tajadi. Bismillah mulonyo kalam rasulum minallah namo wujud. Bab dari Allah, usul dari Muhammad. Kun payakun semulo jadi, ombak basabung angin bapuhun. Tinggi bahu betimun bangkai, sekuk pinggang telago darah. Surut kepada kebenaran adat bersendi sarak, sarak bersendi kitabullah. Menuju hidup jaya mati sempurna. Apa maksudnya itu, Bib? Jadi hidup jaya mati sempurna itu sama dengan kita ini, Bang. Kalau dibungkus ke agama, ke akidahnya itu artinya kita berbuat lah.
berbuat yang baik, ya kan? Iya. Karena di alam ini kan kita hidup nih bukan di dunia baik. Jadi kita berbuatlah di alam ini, alam Allah ini, berbuatlah baik. Insya Allah kita mati husnul khotimah. Oh, mati itu ya, sempurna. itu maksudnya. Ya. Oke, baik, kita langsung ke pokok masalah. Kemarin terjadi peristiwa yang saya sebutkan tadi, videonya bisa dilihat oleh penonton kita. Masalah yang terjadi di WTC kemarin itu cukup mengundang kehebohan juga, bahkan sempat viral video itu di media sosial. Nah, tanggapan Habib nih, masalah ini seperti apa? Apa sudah selesai atau belum? Nah, kita kemarin itu memang saya spontan pas lihat grup kan gitu, heboh-heboh gitu. Kita lihat kawan-kawan juga sudah di TKP gitu. Langsung saya terpanggil gitu. Langsung saya ke TKP, di situ ketemu pejabat camat, Kapolsek ini wakilin Wakapolsek. Dan kita melihat judul dari acara itu tidak sesuai dengan yang heboh-heboh. Atraksi di situ. Yang di situ akhirnya kita di lapangan terjadi udah panas juga kan, kita cari ketua pelaksananya itu kan kawan-kawan dari inilah, dari kawan-kawan pergerakan kita lah, dari forum Ormas Kota Jambi kan. Gitu, di situ ada nama membawa pemerintah Kota Jambi gitu. Ada foto Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota. Kita sangat menyayangkan sekali itu. Artinya pengawasan yang dilakukan pihak penyelenggara dan pemerintah yang seharusnya mereka turun ke lapangan mengawasi, karena membawa judulnya itu kan membangkitkan budaya Jambi kan, anak-anak muda gitu. Artinya kalau sudah disuguhkan dengan dancer, K-pop gitu, itu kan bukan budaya kita. Iya, apalagi atraksinya itu memakai kostum yang nyeleneh, kostum nyeleneh. Laki-laki pakai bra, pakai kutang. Iya. Itu jelas melanggar norma kita ya, akidah ya, adat, budaya, dan dihukum positif kita juga kena, karena itu pornografi sudah. Kita lihat seharusnya kan pihak-pihak penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian ini kan, karena deliknya bukan delik aduan, bisa langsung masuk. Kalau memang ada unsur kesengajaan ini kan mereka bisa tindak gitu. Iya. Saya sudah berusaha mencoba untuk berkomunikasi dengan pihak panitia untuk mengajak beliau podcast di sini, tapi belum ada respon. Barangkali sedang sibuk. Itu kenapa peristiwa itu bisa terjadi, Bib? Yang Habib ketahui. Kok bisa, apakah memang masuk dalam materi acaranya atau spontan? Nah, jadi gitu. Kalau ketika di lapangan kita waktu itu kebetulan panitia penyelenggaranya itu teman kita juga, ya kan? Nah, beliau menerangkan bahwa itu spontan. Waktu itu ada kekosongan acara waktu itu, karena mereka bilang acara mereka sampai jam 17.00, malamnya kosong. Nah, kita percaya aja Bang, kita percaya baik waktu itu sudah. Nah, akhirnya sorenya Pak Wali Kota juga ngadakan konferensi pers waktu itu, jumpa kawan jurnalis. Beliau juga marah sebenarnya. Marah, tapi kan beliau menerangkan bahwa kegiatan itu di luar rondon acara kan. Iya. Nah, malamnya saya dapat brosur acaranya itu, acara dancer itu memang sudah ada dari situ. Bahkan klub kelompok-kelompok dancer itu daftar Bang, 100.000 per klub gitu. Artinya mereka kan sudah tahu ini. Sudah tahu. Nah, kita menyayangkan juga karena dalam ini yang kita ketahui, ini diketahui pemerintah Bang. Kesbangpol tahu acara ini ya kan, sudah tuh. Cuman tidak diawasi barangkali sampai selesai acara. Tidak diawasi, sudah itu pariwisata kalau tidak salah. Kecolongan kalau gitu ya. UMKM kan. Nah, kecolongannya kita tidak tahu kan, maksud kita menyesalkan saat itu. Ketika sudah tanda-tanda ini tidak bagus, stopin baik kan gitu. Iya. Apa tinggal mati musik Untung selesai. ada penonton warga yang jeli terhadap itu. Ya. Barangkali Bib, kalau misalnya dancer itu memakai kostum yang tidak nyeleneh itu mungkin tidak ada masalah.
Saya rasa, Atau saya tepat rasa kalau bunyinya aja dancer, ada ya, acaranya acara kemelayuan, acara tagline-nya cara adat. budaya Jambi. Ya, tidak usah lagi pakai dancer. Dancer itu kan bukan bahasa kita gitu. Iya, Bukannya kita tidak mau, tidak nerimo bahasa Inggris atau, tapi kan temanya beda, Bang. Penempatan acaranya lain ya, Iya, tidak sesuai lain. dengan itu temanya ya. Iya, iya. Nah, kita berharap juga di sini kan ada lembaga adat, ya kan? Nah, proaktif gitu. Mungkin lembaga adatnya tidak bisa gitu, tapi yang penyelenggara itu berkomunikasi lah. Kalau acaranya ada menyangkut adat budaya, maksud kita mereka komunikasi lah, apalah EO atau WO gitu kan? Betul, betul. Nah, komunikasi kan gratis juga, Bang. Nggak bayar benar. gitu. Apa salahnya bertanya dulu? kata Bertanya Raja dulu, yo. Kalau awak dah tahu, ya, ya. Iya. Jangan salah, salah Besusuk, kata Jambi kan? Iya, iya, iya. Iya. Oke, Beb. Penyelesaiannya sudah sejauh mana ini? Katanya si pihak panitia sudah mendapat sanksi dari lembaga adat. Ya, jadi saya tambahkan ya Bang ya, mungkin biar full ya Dak. Setelah itu kami bersurat ke DPR, hearing ke DPR bagus lah tanggapan mereka kan kawan-kawan di DPR, kalau perlu kedepannya kita desak dari pergerakan kita itu mendesak agar DPR mengeluarkan peraturan, misalnya perda inisiatif itu ke DPR kan, atau perwal, tapi didesak juga dari kawan-kawan di DPR, bagus lah. Dan kita bersurat kepada lembaga adat kota, akhirnya udah ditindaklanjuti, udah sidang saya dengar kemarin, udah putus Bang. Nah artinya kalau udah putus tinggal pelaksanaan aja. Tinggal pelaksanaan. Pelaksanaan baik, tinggal berapa, kan ada jedanya Bang. Berapa minggu. Hukumannya gitu. apa nih, denda? Kalau yang saya dengar kemarin kena kambing, denda kambing, sudah itu beras, sudah itu ada emas. Oke. Nah kalau ini kena ada emas ini saya bersemangat juga gitu. Jadi ada misalnya emas ini kan bisa, karena emas itu memang tercatat ya di hukum adat itu ada. Ya. Salah bentuk hukumannya di situ ya, denda yang bayar itu ya. Karena yang saya tahu jumlahnya enggak tahu ya berapa gram atau berapa mayam itu kalau kalau kita Jambi ini satu suku lah gitu. Tapi saya tengok tuh masih terlalu kecil lah Bang, itu karena kita masih sudah heboh gitu kan. Mungkin nanti lembaga adat bisa kita tanyakan ini. Seperti apa denda yang dikenakan kepada pihak panitia. Kita berharap ini tidak lagi pernah terjadi hal-hal seperti itu kan, begitu Bib? Ya. Ini pelajaran juga gitu kan. Ke depan siapapun IO atau pihak-pihak yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seperti ini jangan sampai terjadi lagi hal-hal yang membuat tersinggung masyarakat karena tidak sesuai dengan kaidah budaya kita. Tidak hanya budaya Melayu Jambi, budaya Ketimuran gitu kan. Apalagi hal yang aneh-aneh. Nah, satu lagi ini Habib kemarin sempat ngamuk-ngamuk juga ini, marah-marah juga ini. Ada aksesoris taman berupa batu bulat itu yang ada diukir situ nama-nama pahlawan. Nah, itu menjadi tempat duduk. Kenapa Beb sampai marah-marah? Ya itulah. Kita ini mungkin terpanggil itu karena kita ini cinta Jambi Bang. Merasa memiliki merasa saya ini kalau mendengar masalah akidah, masalah adat budaya itu mendidih darah saya kalau itu dilecehkan gitu. Nah itu bentuk pelecehan yang kami anggap pemerintah ya dalam hal ini stakeholder yang membangun itu menempatkan nama yang kita anggap sakral di Jambi, 3 nama itu kan nama sakral. Ya, nama pahlawan nasional Jambi. Ada yang mulia Sultan Taha Saifuddin. Betul. Ini kan Sultan terakhir, Sultan terakhir Jambi sudah tuh pahlawan nasional, milik masyarakat Indonesia, udah kan? Ada juga nama Raden Matahir. Ini pahlawan nasional juga. Panglima perangnya Kesultanan Jambi. Udah itu ada Letkol Abunjani. Nah beliau ini kan pahlawan Jambi, pejuang-pejuang Jambi. Pejuang Jambi yang sudah diusulkan untuk menjadi pahlawan. Mudah-mudahan bisa. Yang terakhir Pak Abunjani. Nah ini kan sangat kita sayangkan. Artinya pemerintah ini tidak bisa kita lempar per orang yang bikin proyek ya. Pemerintah harus bijak
menempatkan Seharusnya sesuatu tidak itu. di situ namanya Tidak, harus tinggi lah. Kalaupun ada penghargaan, taruhlah. Iya. Saya ini kita hargai juga lah pembangunan. Iya. Oke, pemerintah membangun, Supaya silakan. kota menjadi indah. Ya. Indah, tapi penempatan itu harus sesuai gitu. Karena Jangan untuk melarang orang duduk di Batu itu juga susah ya. tidak bisa, bukan didudukin aja Bang Dori. Itu juga anak-anak naik diinjak, iya kan? Iya, iya. Nah, kita cuman kita sorot artinya pemerintah daerah ini kurang lah memperhatikan masalah adat. Iya kan, adat budaya, pelatihan-pelatihan. Seharusnya mereka genjot lah ini agar macam mana lestari budaya Betul. adat Jambi, khususnya di kota Jambi, karena eco pakainya itu di kota kan gitu. Sesuai dengan apa pepatah Melayu itu, takkan hilang Melayu di bumi. Itu memang harus betul-betul dilestarikan. Iya, tapi kan harus ada dukungan dari pemerintah, Bang. Ketika pemerintahnya tidak, maaf, saya masuk dikit ya, masuk dikit. Ketika pemerintah, kita bicara karena saya di kota ya, pemerintah kota itu tidak dianggarkannya atau tidak dihibahkannya dana APBD itu ke lembaga adat Melayu Kota Jambi, berarti kan mereka tidak cinta terhadap lembaga adat. Tidak ada anggaran itu? Tidak ada. Untuk 2023 tidak ada, Bang. Iya, tidak tahu saya itu. Gitu ya. Nah, artinya kan ini satu-satunya pemerintah daerah yang tidak menganggarkan dana APBD-nya dialokasikan untuk lembaga adat atau Mungkin lembaga terkendala minusnya anggaran kali atau apalah, tidak tahu lah kita kan. Ya, kalau itu mungkin mudah-mudahan ke depan ini akan menjadi perhatian. Mudah-mudahan pemimpin ke depan itu lebih memperhatikan. Termasuk penegakan hukum adat. Ya. Nah, ini menyangkut eksistensi adat Melayu Jambi juga kan gitu. Ya. Jadi penegakan hukum adat itu jadi harus juga Bang didukung dana, Bang. Ketika pemerintahnya tidak mendukung, tidak bisa sama jadi dengan kita NGO, LSM, karena pakai dana sendiri, ya kan? Nah, kita berharap karena mereka kan di SK-kan pemerintah, Bang. Iya. Berarti organisasi yang langsung dibina oleh pemerintah, gitu. Resmi, gitu, ada SK. Iya. Nah, terus ini, Beb, ini menyangkut masalah bahasa. Kita bahas ini masalah ya eksistensi Melayu Jambi secara luas. Iya. Saya sering melihat anak-anak Jambi sendiri sekarang sudah sepertinya kehilangan jati dirinya sebagai warga Melayu Jambi. Tidak bangga lagi berbahasa Jambi, bahasa Melayu Jambi. Justru anak-anak Jambi ini malah sudah terkontaminasi dengan bahasa-bahasa luar. Ya maaf, bahasa Jakarta, ya kan. Ya, ini ada apa sebenarnya ini? Itu yang kita lihat sekarang, Bang. Jadi kita bilang degradasi moral juga lah ya. Tapi mungkin ini tadi masuknya budaya-budaya globalisasi teknologi yang tidak terbendung dan mereka sendiri tidak bisa memfilter dirinya sendiri kan. Nah, kedepannya kita minta dari kalangan inilah keluarga. Disitulah memfilternya, Bang, mana yang boleh, mana yang tidak. Nah, masalah bahasa ini kalau kita lihat di Jambi ini tidak ada lagi warnanya, Bang. Ciri khas bahasa Jambi itu yang bisa kita lihat tuh cuma di daerah seberang lah lagi. Kalau untuk kota ya, seberang kami anggap sebagai penyangga untuk kota Jambi, di situlah lagi. Kalau sudah di seberang sini di kotanya nih gitu, kita lihat masing-masing etnis itu menggunakan bahasa mereka sendiri. Nah, kita sangat menyayangkan itu, Bang. Coba kita berkaca di Sumbar. Di Sumbar itu, mereka tidak tahu kita nih orang Jambi, orang mana. Kalau kita ke sana, mereka ajak pakai bahasa mereka dulu. Pakai bahasa Sumatera Barat. Nah, kalau dia sudah tahu kita bukan orang sana, baru diajaknya bahasa Indonesia. Nah, itu kita minta gitu. Bolehlah di komunitas keluarga, di kelompok mereka silakan. Mau pakai bahasa etnis mana pun silakan. Nah, ketika di tempat-tempat umum, nggak usah lagi dipakai, Bang. Harus pakai bahasa Jambi. Pakai bahasa Jambi, nah. Atau pakai bahasa Indonesia. Iya, bahasa Indonesia, bahasa Jambi lah. Kalau kita memang sayang. Kan tidak ada juga gengsi, tidak ada bayar, Bang. Sama baik kan? Nah, macam di Sumbar tuh, etnis lain, bahkan etnis Cina, iya kan? Pakai bahasa Padang. Mereka tidak malu. Di Jawa juga gitu. Iya, nah. Di Semarang itu ya kawan-kawan keturunan
Tionghoa pakai bahasa Jawa. Di Jambi ya kita bukan terlalu rasis bicara ini ya. Iya, iya. Di Jambi seperti bebas-bebas saja. Itu tadi Bang, karena tidak ada yang terlalu memperhatikan. Iya, Dan regulasinya tidak ada. Nah, ini kita dorong, nanti kita dari pemuda-pemuda Melayu Jambi, kita mendorong, bukan kita melarang. Mereka silakan pakai bahasa mereka di dalam rumah, di komunitas-komunitas perkumpulan mereka silakan. Tapi kalau sudah berbaur dengan kita, di pasar, di terminal, ya kan? Iya, Nggak usah lagi dipakai, ngapain juga. Iya, Kan iya. ada juga rahasia di situ. Iya, iya, iya. Nah, ketika kita di dalam komunitas umum, kita masih pakai itu, berarti kan kita tidak cinta dengan Jambi, Bang. Di Jambi ini, pepatah adatnya, 6 bulan 10 hari itu, atau seumur padi, siapapun yang hidup di Jambi itu sudah jadi anak Jambi, gitu. Oh, gitu ya. Nah, jadi mereka harus bangga, mereka hidup di Jambi, makan di Jambi. Membumi lah ya. Membumi lah dengan masyarakat yang ada. Bangga lah jadi. Kan kita masih Indonesia juga Bang. Masih Iya, NKRI iya. juga kan. Ini Buddha Jambi, makan tempoyak, bakso Jakarta. Iya, agak meleset. Iya, nah bahkan kami Bang, saya cerita sekup kecil kami seberang Iya, ya. iya, Sekarang kan kami sudah budaya, kami jago seberang, minimal seberang Bay dulu. Iya, iya, iya. Nah, bahkan ada kelompok dari Laskar Pemuda ini, kami bentuk itu Laskar Supik, Bang. Laskar Supik Jambi Kota Seberang. Nah, yang isinya itu perempuan-perempuan, ibu-ibu, ya kan, gadis-gadis itu. Dan mereka kini bangga kalau dipanggil Supik, Bang. Iya, iya, iya. Karena Supik itu Supik penjaga daerah dia gitu. Iya, 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 iya. Kalau dulu gengsi kan? Betul. Ada geng. Kalau kini enggak, Bang. Dipanggil Supik itu malah senyumnya lebar gitu. Nah, Iya, itu yang iya. kita bangkitkan pelan-pelan gitu. Rasa cinta mereka dengan daerah mereka, tanah air kan. Sebabnya tanah lahir itu tanah air wajib kita bela, Bang. Iya. Enggak boleh kita lupakan. Di mana bumi terpijak, di situ langit dijunjung. Iya. Di Jadi, mana temilan tercaca, di situ tanaman tumbuh. Nah, saya dikit-dikit belajar adat saya juga. Jangan kalah sama Bibi. iya. Saya ini di adat juga, Bang. Iya. Di pengurus adat itu di sekretaris bidang kepemudaan. Oh. Ya, tapi saya banyak bergerak di luar itulah, Bang. Tapi bukan tukang seloko dah ya. Dak. Ya. Saya Tapi lebih seloko adat itu perlu dipelajari juga oleh anak-anak muda Jambi ini, kan? perlu untuk kita misalnya ya daripada kita belajar lain, baik belajar seloko. Iya, betul. Nah, ada di web cerita, Beb. Beberapa kali saya ketemu itu di acara hajatan pengantin seloko adat. Wah, jago, Beb. Iya. Jago. Masih muda. Tapi setelah saya tanya, Jambi di mana, Bang? Saya kok sebenarnya asalnya orang Jawa gitu. Nah, itu anak Jambi mesti malu. Iya. Ada juga yang seperti itu, Be. Iya. Ada juga seperti itu. Justru anak Melayu Jambi sendiri kurang mau belajar. Iya. Nah, Itu. barangkali ini juga tugas Laskar Pemuda Melayu Jambi ini kan. Tapi sudah mulai, Bang. Kemarin Mulai, kita genjot dari kawan-kawan datuk-datuk di lembaga adat itu lomba seloko adat Jambi. Jadi budak-budak Jambi lah, Bang. Iya, Budak-budak Jambi diutamakan kan. Tapi itu tadi, Bang, nak belajar seloko Jambi segala macam, nggak ada dibayar. Jadi nggak ada komersial kan. Iya. Nggak ada komersil gitu. Betul. Nah, Mestinya harus. Tapi di lembaga adat Melayu Jambi kota kan ada pelatihan gitu. Sudah. Ada, kan? Gratis, Alhamdulillah kan? gratis. Tinggal kita bangkitkan rasa cinta anak-anak, adik-adik kita di tempat masing-masing itu. Baiklah kita belajar. Paling tidak tahu seloko adat itu apa. Artinya kita bahwa kita orang Melayu, kita beradat itu tahu kita, kan gitu. Iya. Oke, Beb. Terakhir barangkali. Ini sebentar lagi pilkada, Beb. Bang, Kita masuk ke boleh. politik dikit, Beb. Masuk politik boleh, Bang. Iya, boleh. Ya, ini kan menyangkut masalah eksistensi Melayu. Oh iya, Melayu siap, Jambi. Bang. Sebentar lagi mau pilkada. Iya, Bang. Pemilihan gubernur, pemilihan wali kota, dan bupati. Iya. Ya, tahun depan ya, Iya, Bang, 2024 di Desember. Iya. Nah, terkait dengan persoalan-persoalan eksistensi Melayu Jambi ini, apa yang Habib harapkan ini? Kawan-kawan harapkan terhadap pemimpin-pemimpin Jambi ke depan. Ya kalau kami orang Jambi, ya, kita bukan ini ya. Iya. Masuk gitu. Mana putra-putra Jambi? Kayak gitu. Gitu ya. Ya saya kan tadi lebih ngatur kan, Bang. 6 bulan dari itu
orang Jambi. Ya, siapapun putra Jambi yang cinta Jambi gitu nah. Oh. Yang cinta adat Jambi. Bukan mesti harus putra daerah Jambi yang dalam artian sepit bukan ya? Yang 24 karat gitu. Iya, 24 kalau karat. dapat yang 24 karat lah, Bang. Iya. Atau kalaupun tidak, ya kan? Warga Jambi yang dia memang betul-betul memperhatikan kehidupan budaya, adat ini kita bangkitkan lagi, Bang. Untuk semangat menjaga daerah kita lah gitu nah. Iya, jadi jangan pula jadi pejabat di Jambi ini cuma nak nyari kayu be, Bang. Iya. Ya? Wah, itu mantap tuh. Oh iya. Jangan cari kayu baik. Iya, sama lah ini kan menghadapi PLT nih. PJ. Ada PJ wali kota, ada PJ bupati, ada PJ gubernur. Nah, kita berharap putra-putra Jambi terbaik lah. Yang bisa menduduki kursi PJ wali kota misalnya, karena saya domisili di kota, saya berharap yang jadi wali kota tuh anak-anak Jambi lah, Bang. Walaupun bukan 24 karat, tapi betul-betul memang cinta Jambi. Iya, jangan yang track recordnya kita lah tahu, ya kan? Dia ada cinta adat, ada cinta budaya, ngapain gitu. Arti juga kawan-kawan dari Laskar Melayu Jambi ini juga harus kompak. Ya, kan? ya. Kita proaktif lah kalau gini, Bang. Kita di pemuda masyarakat ini kan cuman bisanya itu kita sampaikan, ya kan, yang misalnya ini yang terbaik dari pandangan kita anak-anak muda Melayu Jambi kan gitu. Nah, tinggal sekarang ini kan kalau semacam kepala daerah pelaksana tugas ya, itu kan ada kewenangan pusat juga, Bang. Betul. Tapi kita berharap pusat juga dia melirik, Bang, apa yang terjadi di daerah yang bakal di PLT gitu. Oke, ada lagi mau disampaikan, Bib? Sementara cukup, tapi kita mengimbau. Kita akan nanti buat, Beb, sesekali kita podcast dalam bahasa Jambi. Boleh. Kali ke campur sari lah ya. Hari ini campur sari. Supaya yang lain juga bisa nerima. Iya. Oke, Beb, terima kasih. Siap, Bang. Atas Sama-sama. kehadirannya di studio kita yang sederhana ini. Amin. Mudah-mudahan perbincangan kita pada hari ini bisa memberikan kontribusi pemikiran yang baik terhadap siapapun. Bisa menginspirasi anak-anak muda di Jambi. Siap. Bahwa Melayu Jambi itu ada dan patut untuk dilestarikan. Siap. Karena Melayu Jambi adalah Melayu yang sudah mengakar. Bukan baru-baru datangnya ini, tapi memang sejak dari nenek moyang kita dulu. Melayu Tuo. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di video. Jangan lupa subscribe. Nah, Bib, sampaikan ke warga Kota Jambi. Jangan lupa tonton Bang Dori Podcast. Gitu. Kawan-kawan, terutama anak-anak muda Jambi yang cinta Jambi, jangan lupa tonton Bang Dori Podcast. Like and subscribe. Terima kasih, Bang Dori. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.